Tada! Ganti kaos aja, masih di posisi yang sama, lanjut ke video berikut ini. Saya kasih judul apa ya video ini ya? Mikrofon kali ya? Mikrofon, mic, mikrofon. Mikrofon boleh? Boleh. Karena ini kan video monolog, jadi ya gue ngomong seadanya aja gitu. Malah sibuk cari judul dulu ya. Kasih judul mikrofon aja. Atau mic ya, MIC, ya kan? Nyebutnya macam-macam tuh. Ada yang bilang mikrofon, ada yang bilang mic, ada yang mic. Mic-nya mana nih? Mic-nya mana nih? Gitu kan. Mic-nya mana nih? Ya udah, itulah. Gue siaran itu sejak tahun 2002. Dan sejak saat itu gue merasa bahwa orang yang bicara dalam hal ini pakai mic ya, itu buat gue jauh lebih berbahaya, jauh lebih mematikan dibanding senjata. Gue kemarin sempat nulis lagi tuh di status WhatsApp. Hari Minggu, gue nulis, gue siaran sejak tahun 2022. Dan sejak saat itu, gue udah bilang ke banyak orang, dan secara terbuka, itu gue bilang bahwa yang namanya mic itu jauh lebih berbahaya dibanding senjata. Mic itu jauh lebih berbahaya dibanding senjata. Makanya sedikit orang yang bisa pegang mic. Ngerti nggak sih maksud gue? Dengan mic itu seseorang bisa mengatakan apa saja. Seorang presiden misalnya, dengan mic, lu ngikutin alur cerita gue aja ya. Dengan mic, itu presiden bisa memutuskan untuk meluncurkan nuklir ke sebuah negara. Dengan mic. Dengan mic, itu orang bisa mengungkapkan hal-hal yang provokatif. Sehingga terjadi kerusuhan misalnya. Ya ini sih memang sebenarnya mic akan menjadi alat yang lebih mematikan dibanding senjata ketika mic dipegang oleh orang yang salah gitu. Sama halnya mungkin kalau chef, juru masak itu pisau mungkin ya. Pisau bisa menjadi alat yang berbahaya. Atau misalnya pelukis dengan kuasnya atau hal-hal gitulah. Ya, mematikan mungkin dikasih tanda kutip lah, mematikan tidak harus merusak gitu, tapi mungkin mematikan itu memiliki daya atau dampak yang besar gitu. Nah karena gue penyiar, maka mic gue anggap lebih mematikan dibanding senjata. Kalau senjata, pistol misalnya, berisi berapa? 6 atau 8 peluru. Hanya sanggup melukai atau membunuh 8 orang. Tapi dengan mic seperti yang gue contohin tadi itu, ketika presiden di sebuah negara menyerukan untuk meluncurkan nuklir ke target dengan mic, itu kan dampaknya yang meninggal banyak. Demikian juga ketika seseorang pegang mic dan dia mengatakan sesuatu membuat banyak orang merasa tersinggung. Bisa jadi kan?
Mic lebih mematikan dibanding senjata. Kasus Chris Rock misalnya, dia stand up comedy, tentu didukung dengan mic, walaupun mungkin bentuknya clip-on ya, mic yang ditempel, tapi itu kan mic juga, clip-on. Dia melemparkan candaan, lalu dampaknya luar biasa. Masa nggak tahu peristiwa Chris Rock dan Will Smith? Harusnya sih tahu, tapi kalau nggak tahu ya nggak masalah. Itu kan dampaknya luar biasa, mematikan suasana Grammy. Ada juga yang mengatakan mematikan berita-berita yang jauh lebih positif dibanding peristiwa penamparan Will Smith terhadap Chris Rock. Mikrofon. Dan ya yang gue pikir ya tadi itu, tidak semua orang bisa atau mampu pegang mic. Karena ketika ada seseorang dikasih mic, disodorin mic, dan dia tidak mampu memanfaatkannya dengan baik, ya itu akan mematikan untuk dirinya sendiri gitu. Pernah ya lihat orang disodorin mic terus enggak, saya ngomong enggak gitu kan. Entah dia pemalu, entah dia kurang percaya diri, entah dia tidak memiliki apa yang ingin disampaikan, entah dia nggak berminat atau apalah. Tapi kan sering kayak gitu ya. Ada yang mau bertanya? Mbak mau bertanya? Enggak. Mbak pakai mic-nya? Enggak. Gitu. Tidak semua orang berani memegang mic. Berani dalam artian dia memanfaatkan betul ya mic itu ya. Kalau cuma megang ya pasti tahu lah maksud gue ya. Orang-orang besar berbicara di atas podium menggunakan mic, dia bisa membuat perbedaan yang luar biasa dampaknya. Apakah ketika dia bicara tentang perubahan cuaca, atau dia berbicara tentang inovasi, teknologi, dan lain-lain. Mic itu lebih mematikan dibanding senjata, kalau menurut gua sih. Di sebuah konser musik, anggota bandnya cuma 5. Penontonnya bisa jadi 10.000 orang. Yang pegang mic, vokalisnya, sama backing vokal. Bisa jadi 1 orang yang pegang mic, atau bisa jadi 2 atau 3 orang yang pegang mic. Di antara 10.000 penonton. Orang bisa merasa lebih berkuasa ketika dia pegang mic. Apalagi ketika orang itu betul-betul tahu apa yang ingin dia katakan, dia memiliki sebuah tujuan, dia memiliki sebuah misi, itu sangat luar biasa. Dorongan suaranya akan terdengar lebih keras, lebih keras, lebih menohok jika pakai mic dibanding tidak menggunakan mic. Dia berteriak sekencang mungkin, yang di ujung sana tidak terdengar. Tentu dibantu dengan sound system dan lain-lain. Tapi mic itu luar biasa. Mic bisa mengubah pandangan seseorang yang tadinya kanan jadi kiri, yang tadinya kiri jadi atas. Itu mic. Mic bisa membuat orang menangis. Kok bisa? Mic bisa membuat orang menangis? Iya, lu pegang mic, lu gamparin aja ke orang itu, dia bakal nangis. Enggak dong, maksudnya gitu. Mic bisa menghipnotis. Sangat mematikan. Sangat mematikan. Mungkin mematikan di sini
pakai tanda kutip aja deh ya, mematikan. Artinya memiliki dampak yang besar. Siaran juga perlu mic. Orang berorasi kalau pakai mic bisa lebih maksimal. Dan mematikan, menggerakkan massa dengan mic gitu. Orang bisa tersinggung, orang bisa emosi, orang bisa jatuh cinta, orang bisa berubah hidupnya, orang bisa membeli sebuah produk. Ya dalam hal ini yang saya bahas adalah saya merasa bahwa mic lebih mematikan dibanding senjata. Ya nggak salah juga ketika ada yang mengatakan, ini jelas lebih mematikan senjata dong. Kalau lu tembak tikus ya, tembak tikus aja ya. Kalau lu tembak tikus, dia mati. Kalau lu pukul tikus pakai mic, belum tentu dia mati. Lebih mematikan senjata dong dibanding mic, ya terserah lah. Tapi semoga lu tahu maksud gua gitu, bahwa mic, atau ada juga yang bilang ya nggak, ya nggak apple to apple lah. Masa mic dan senjata lu bandingin lebih mematikan mic? Ya enggak dong. Iya sih, ya betul juga. Cuma maksud gua nggak ke situ tadi. Kan gua nggak ngonsep gua mau ngomong apa kan. Tapi kalau senjata sama peniti misalnya, kan bisa ya lebih mematikan peniti ya dibanding senjata. Bisa, tergantung. Ya betul sih, tergantung. Penemuan yang luar biasa nggak sih mikrofon itu? Salah satu penemuan yang luar biasa kali ya, mikrofon ya. Ya loh, di antara banyak penemuan lainnya yang tidak kalah luar biasa, tapi mikrofon penemuan yang luar biasa lah ya. Mikrofon penemuan yang luar biasa. Ya gue kan udah terlanjur nih bikin video ini. Masa nggak dirilis? Toh, buat gue tonton sendiri. Mic lebih mematikan dibanding senjata. Mungkin kalau untuk bapak-bapak eh, tentara misalnya, ya jelas lebih mematikan senjata dibanding mic kan. Nggak mungkin juga misalnya sebuah negara eh, mendapat serangan dari negara lain, terus pakai mic gitu kan, untuk mengusir. Enggak. Tapi lu tau lah maksud gua ya. Ada sebuah situasi, ada sebuah kondisi di mana saat itu gua tidak pegang mic. Gua duduk, gua mendengar apa yang dia katakan dengan mic. Gua duduk, gua diem, gua nyimak, dan gua berpikir, gila, luar biasa ya. Orang megang mic dan dia mengatakan hal-hal yang ada di pikirannya, itu luar biasa. Luar biasa. Kami yang tidak pegang mic, yang hanya duduk mendengar, itu ya cuma bisa ngangguk-ngangguk aja. Setuju ngangguk, nggak setuju ngangguk, tersinggung ngangguk, marah juga ngangguk, sedih, kecewa juga ngangguk. Karena kan kita tidak bawa mic. Apalagi ketika sosok itu yang bicara panjang lebar,
dengan Mike itu sosok yang dihormati, yang disegani, yang tidak bisa langsung dikritik atau diprotes saat itu. Jadi ya hanya ditelan aja gitu. Nah itu yang mungkin itu maksud saya ya, kenapa Mike itu lebih mematikan daripada senjata di momen itu, tapi tidak bisa di momen-momen lain. Iya, betul. Apa yang keluar dari mulut seseorang, pakai mic, dia bicara, kalau dia mengatakan hal yang positif, ya dampaknya mungkin akan positif. Kalau dia mengatakan hal yang negatif, ya mungkin akan berbeda dampaknya. Eh, Bagaimana seorang public figure yang luar biasa besar, memiliki massa ratusan juta orang, penggemarnya, pengikutnya, dia bisa menggerakkan semua itu dengan mikrofon. Entah ketika dia membuat pernyataan di sebuah radio saat interview, atau ketika dia di atas panggung uh, yang ditonton oleh banyak orang, mic atau mikrofon lebih mematikan dibanding senjata.